Ibunya meninggal karena sakit dan ia tidak pernah mengenal ayahnya. Satu-satunya keluarga yang tersisa adalah pamannya. Namun kondisi keluarga pamannya dalam kesulitan. Mereka dibebani hutang yang menumpuk. Suatu hari para penagih hutang datang. Mereka mengira gadis kecil itu adalah anak paman mereka, dan mencoba membawanya sebagai jaminan untuk melunasi hutang. Beruntung gadis kecil itu cukup cerdik. Ia berhasil melarikan diri dan berlari sejauh mungkin. Hingga akhirnya ia bertemu dengan seorang wanita baik hati yang mau menolongnya. Wanita itu membawanya ke rumah dan memberinya makan. Namun saat sedang makan tiba-tiba gadis kecil itu mengeluh sakit. Tanpa ragu wanita itu segera membawanya ke rumah sakit. Dan ia mengurus administrasi dan membayar pengobatannya. Sesampainya di rumah ia terdiam. Pandangannya jatuh pada sisa makanan gadis kecil itu. Ia mengenang waktu singkat yang mereka habiskan bersama. Diam-diam ia mulai membayangkan bagaimana rasanya memiliki seorang anak seperti gadis kecil itu. Sayangnya ia tidak bisa memiliki anak. Di sisi lain kehidupan gadis kecil itu sangat sulit. Ia tinggal di rumah pamannya yang kecil dan sempit. Makan dari sisa makanan dan sering dimarahi oleh istri pamannya. Namun gadis itu tidak pernah mengeluh, karena ia tidak punya tempat lain untuk pergi. Setelah keluar dari rumah sakit, pamannya menyadari bahwa gadis kecil itu tidak memiliki sepatu. Dengan niat baik ia memberikannya sepasang sepatu baru. Tetapi istrinya marah besar. Tanpa ragu ia mengambil sepatu itu dan memberikannya kepada anaknya sendiri. Beberapa hari kemudian wanita baik hati itu datang lagi dan kali ini tekadnya sudah bulat. Setelah berdiskusi dengan suaminya, mereka sepakat untuk mengadopsi gadis kecil itu. Ia segera menemui istri pamannya dan mengungkapkan keinginannya. Istri pamannya terkejut tetapi jauh di dalam hatinya ia merasa senang. Ia tidak berani mengambil keputusan sendiri. Lalu meminta wanita itu pulang dan menunggu kabar. Malam itu saat suaminya pulang ia segera memberitahu tentang tawaran tersebut. Pamannya terdiam lama. Meskipun berat hati ia tahu bahwa wanita itu bisa memberikan kehidupan yang jauh lebih baik untuk keponakannya. Akhirnya ia setuju. Keesokan harinya istri pamannya menyampaikan kabar baik itu kepada wanita tersebut. Namun ada satu permintaan yang membuat wanita itu tercengang. Bisakah kau memberikan uang tanda terima kasih? Wanita itu terdiam dan merasa kesal kemudian ia menyerahkan sejumlah uang. Dengan puas istri pamannya pulang dan untuk pertama kalinya ia membelikan gadis kecil itu baju baru. Tak lama kemudian wanita itu membawa gadis kecil itu ke rumahnya. Saat mereka sampai gadis kecil itu terdiam. Di hadapannya ada sebuah kamar yang telah disiapkan khusus untuknya. Tempat tidur empuk, boneka, dan rak kecil penuh buku bergambar. Matanya berkaca-kaca. Ia merasa seperti bermimpi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya ia berpikir, mungkinkah aku akhirnya bisa bahagia?